warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para petani Nusantara yang kami cintai. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan pupuk organik hayati yang diproduksi oleh PT Nusantara Agro Hayati, yang insya Allah fungsinya itu 3-in-1. Yang pertama, kita bisa memperbaiki struktur tanah sehingga tanah kembali subur. Yang kedua, bisa menutrisi tanaman sehingga tanaman pun menjadi sehat dan pertumbuhannya pun cepat. Kalau tanahnya sudah sehat, tanaman bisa menyerap nutrisi dengan baik. Secara otomatis pupuk ini juga berfungsi untuk mengendalikan hama atau virus atau penyakit yang lainnya. Kemudian fungsi yang ketiga, pupuk kita bisa melebatkan buah atau meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas dari tanaman itu sendiri. Dan kita praktis, pupuk ini juga bisa dikocor ke akar, bisa disemprot ke batang, bisa ke daun. Nah, kemudian multifungsi untuk seluruh jenis tanaman. Pupuk kita bisa dipakai untuk hortikultura, bisa dipakai untuk palawija, bisa untuk tanaman pangan dan tanaman perkebunan yang lainnya. Ya, cuman 2 jenis tanaman yang gak usah dipupuk, Pak. Tanaman yang terbuat dari kertas dan dari plastik gak usah. Nah, kemudian pupuk kita juga fungsinya yang sebagaimana yang biasa itu adalah kepraktisannya. Kepraktisannya, 1 dus ini isinya 30 box. 1 box ini isinya 5 botol. 1 botol isinya 40 gram. Jadi 1 box ini isinya 200 gram. Dengan kemasan dan lain-lain mungkinlah 250 gram. Bisa memupuk 1 hektar lahan. Dari mulai pengolahan tanah sampai panen, terutama ini kalau dipakai untuk holti, palawija, tanaman pangan, 1 box ini bisa untuk 1 hektar lahan dari mulai pengolahan tanah sampai panen. Betapa praktisnya, petani gak harus membawa pupuk yang begitu beratnya, hanya bawa botol ke ladang atau misalnya bisa difermentasi dulu di rumah. Ya, difermentasi dengan 2 liter air, dijadikan bibit, nanti tinggal disemprotkan saja sesuai dosis yang sudah kami berikan dan atau nanti kami akan sampaikan kepada sahabat tani seluruh Indonesia. Nah, hasilnya dari berbagai demplot yang ada dari mulai padi, jagung dan lain sebagainya, alhamdulillah dengan penggunaan pupuk Nusantara Grow Farm ini pertumbuhannya itu luar biasa dan hasilnya signifikan. Peningkatan hasilnya lebih dari 10%, bahkan di satu tempat lebih dari 100% penghasilannya. Nah, alhamdulillah juga berdasarkan uji efektivitas yang kami lakukan di lab, ini juga sudah teruji pada tanaman jagung. Hasilnya itu kalau misalnya penggunaan pupuknya dosis standar, pakai kimianya yang standar, kemudian 1 hektarnya ini kita pakai 1 box, itu peningkatannya di atas 200%. Di atas 200%. Kalau misalnya Bapak, Ibu, sahabat tani seluruh Indonesia pengen lebih ringan lagi, ya udah turunkan pupuk kimianya 50% dari kebiasaan. Kalau masalah pola tanam, kalau masalah cara pengairan dan lain sebagainya, kami mengikuti petani sebagaimana biasanya petani. Jadi kami tidak akan mengajarkan petani bagaimana, kami hanya mengedukasi bagaimana cara penggunaan pupuk ini saja. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, air yang digunakan cukup air biasa. Ya, air yang netral. Nanti kalau misalnya mau disemprotkan, gak usah bawa air dari rumah, cukup air yang ada di selokan sekitar sawah. Ya. Kemudian 1 botol ini bisa digunakan untuk 2000 meter, Pak. Kalau lahannya hanya 1 patok 2000 meter. Jadi gak mesti harus 1 box gitu kan. Nah, sasaran utama kita yang pertama adalah tanahnya dulu, Pak. Tanah,
Jadi kalau untuk tanam biasanya kita lakukan 5 hari sebelum tanam. Setelah pembajakan dan sebagainya, 5 hari sebelum tanam, 3 botol ambil dulu. 3 botol kita larutkan dengan 2 liter air, siapkan jerigen ya. Nah, kemudian isi penuh, diamkan 1 kali 24 jam, nanti diaplikasikan ke tanah. Dosisnya 200 cc untuk 1 tangki. Botol ini isinya 100 cc, berarti 2 botol untuk 1 tangki. Untuk kebutuhan 1 lahan hektar, misalnya padi, itu cukup 10 tangki 1 hektar itu. Nah, kemudian pemupukan berikutnya berarti cuman tinggal 2 botol lagi. Kata 3 botol ke tanah ya, 2 botol lagi. Kapan melakukannya? Yaitu hari ke-14, hari ke-28, hari ke-42, dan hari ke-56. Caranya bagaimana? Hari ke-13 nya kita aplikasi di fermentasi dulu 1 botol dengan 2 liter, diamkan 1 kali 24 jam, kemudian paginya dibagi 2, 1 liter untuk hari ke-14, 1 liter untuk hari ke-28. Berapa dosisnya? Kalau ke tanah tadi 200 cc, kalau ke tanaman cukup 100 cc. 100 cc per tangki, berarti kan sama 10 tangki. Nah, nanti ketika hari ke-14 ke hari 28 itu ada selang 1 minggu, 2 minggu. Nah, ketika selang 2 minggu ini, pupuk yang sudah difermentasi, selang seminggu dikasih molase 50 cc. Kalau nggak ada molase apa? Gula merah. Caranya gampang, beli atau misalnya siapkan 1 kilo gula merah, direbus dengan 1 liter air, kemudian sudah meleleh, diamkan. Setelah adem baru dimasukkan ke wadah. Nanti setiap seminggu sekali dikasih molase. Berarti molasenya setengah botol ini sudah dimasukkan. Untuk apa molasenya? Untuk makanan makhluk hidup yang ada di dalam pupuk tadi. Nah, kemudian pemupukan berikutnya yaitu hari ke-42 dan hari ke-56. Lakukan hal yang sama. Insya Allah tinggal nunggu maksimal hasilnya dan kita akan menyaksikan pertumbuhannya yang luar biasa. Bagaimana penggunaan pupuk kimianya? Pupuk kimianya dilakukan tergantung kebiasaan para petani. Ya, kalau misalnya di Solo Raya ini rata-rata penggunaannya hari ke-10 dan hari ke-40 biasanya. Itu terserah. Kalau misalnya petani merasa khawatir, merasa takut, nanti kalau misalnya gagal, sopo sing bayar. Nah, udah gunakan saja pupuk kimianya sesuai kebiasaan petani. Tapi kalau misalnya petaninya yakin mengikuti arahan kami, sebaiknya diturunin 50% dari kebiasaan. Contoh, misalnya biasanya 1 karung, cukup setengah karung saja. Insya Allah hasilnya maksimal, karena slogan kami dari perusahaan adalah Sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya, untuk menjambut swasembada pangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.